Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, kalau ibu sebelah mana? Eh, Pada pertemuan kali ini, pada forum diskusi pada hari ini, eh, kita akan berdiskusi tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan, di mana fokus atau tujuan dari diskusi pada pendampingan yang kedua ini yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Apa cita-cita Bapak Ibu termasuk kepala sekolah untuk murid yang akan datang? Apa visi, mungkin ada visi perubahan yang perlu ditambah atau dikurangi atau disempurnakan, nanti kita diskusikan bersama dipandu oleh Pak Lahen sebagai calon guru penggerak. Oh ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Bambang Kosari, PP atau pengajar praktek dari Pak Lahen, di mana teman saya memegang 5 calon pengajar praktek di Kecamatan Kelengahan termasuk Pak Lahen. Nah, pada saat ini agendanya adalah pendampingan individu yang kedua, di mana agenda pada pendampingan individu kedua ini ada 2 diskusi. Yang pertama, diskusi segala apa yang telah dijalani dan rencana yang akan dilaksanakan Pak Lahen sudah didiskusikan tadi. Sekarang diskusi tentang visi perubahan sekolah, visi perada prakarsa perubahan yang akan didiskusikan bersama Bapak rekan-rekan sejawat juga Ibu kepala sekolah. Adapun susunan acara pada diskusi pada hari ini yaitu pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti dibantu oleh Pak Rahel untuk melengkapi kalimat penumpang apa keinginan cita-cita Bapak itu diteruskan pada kalimat penumpang tersebut, disampaikan dan nanti dipresentasikan di depan. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Perilaku siapa saja yang akan diidentifikasi di sini? Perilaku warga sekolah, yang namanya warga sekolah kita identifikasi perilaku dan sikap kepala sekolah, rekan-rekan guru dan murid-murid dan wali murid. Kita identifikasi bersama di sini. Yang keempat, kita mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan inisiatif-inisiatif baik untuk sebuah perubahan visi yang akan datang. Tentunya yang berfokus kepada murid. Yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebenarnya proses pendidikan tentang visi sekolah ini sudah dijalani Pak Rahel 1 bulan terakhir bersama Ibu Fasilitator Pak Rahel secara daring. Nah, pada saat ini adalah implementasinya, prakteknya Pak Rahel bagaimana mengenalkan dan mengembangkan visi sekolah yang berhak pada murid ini bersama Bapak Ibu guru. Nantinya dari hasil diskusi ini bisa dibawa kembali ke dewan rapat guru bersama ibu kepala sekolah. Nanti berdasarkan hasil ini bisa didiskusikan kembali dalam rapat sekolah untuk sebuah perubahan visi. Mungkin ada perubahan visi untuk kedepannya. Hanya itu sambutan saya. Untuk selanjutnya saya serahkan forum ini kepada Pak Rahel sebagai calon pengajar guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Mediator Akademika Ibu Nurul Fatimah dan juga Bapak PP Pengajar Praktek Angkatan 10 Bapak Masari yang kami hormati, rekan-rekan guru semuanya yang kami hormati. Pertama, marilah kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, melambangkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, menjalankan tugas sehari-hari. Semoga dengan kegiatan di pagi hari ini menjadi nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menangis kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah presentasi pendampingan individu 2, yaitu mengenai dengan diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah kita ke depan bagaimana, nanti visinya bagaimana dari visi yang awal dan visi yang akan didiskusikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah perkenalkan, nama saya Abdurrahim Muslimin PD, kemudian CTP Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan di SDN Negeri Pelangan Jaya 5. Selanjutnya inilah fasilitator saya, Ibu Bibit Umayyah dari Sumeneb, kemudian pengajar praktiknya Bapak Bambang Asari dari Pamekasan, dan saya sendiri PGB Abdul Rahim. Kenapa saya fotonya kecil? Karena yang di samping di lama lebar semua. Jadi saya kecil. Ini betul saja. Untuk selanjutnya adalah susunan negara, pembukaan sudah tadi, diskusi tujuan diskusi dan mengisi kalimat numpang atau mengobservasi sikap dan perilaku. Kemudian yang kelima mendiskusikan inisiatif prakarsa perubahan, dan yang pertama adalah menunjuk. Kemudian tujuan adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kita punya impian karena kita ke depan semakin maju, artinya semakin berkembang. Artinya zaman semakin maju, artinya sudah kita waktunya harus berubah. Karena apa? Karena sekarang namanya digitalisasi. Nantinya visi kita bagaimana, cita-cita menurut saya ke depan harus seperti ini, sudah punya pandangan, punya plan seperti itu. Artinya kalau sudah kita punya tujuan, maka bukan visi sekolah. Visi adalah pandangan atau wawasan ke depan yang menjadikan cita-cita as inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga kepala sekolah di masa yang akan datang. Kemudian tujuan visi bagaimana mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi awal untuk mencapai kondisi akhir yang diinginkan. Jadi kondisi yang pertama bagaimana kita diubah menjadi lebih baik. Jadi tujuan visinya di sana. Jadi visi dulu kemudian tujuan. Nah kemudian merumuskan dari 3 tersebut, yang pertama adalah IA, artinya pendekatan induri apresiatif, kemudian atap, akronimnya, kemudian bagja. Jadi yang IA ini seperti ini, pendekatan dengan kolaborasi dan memanfaatkan kekuatan yang ada di sekolah. Kemudian atap, merumuskan atap, visi dulu penggerak di sini adalah atap. Atap bagaimana? Awal atau aset, bagian dari menceritakan aset, kekuatan hal positif dan potensi yang belum diberdayakan sebagai kondisi awal untuk memulai sebuah perubahan. Yang kedua adalah tantangan, bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian aksi, action, artinya bagian yang menciptakan strategi dan pelaksanaan strategi belajar, termasuk penyesuaian strategi bila ada. Yang terakhir adalah P, pelajaran atau perubahan. Bagian yang menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses jika merupakan suatu inisiatif yang baru dikembangkan. Bagian ini berisi harapan yang ingin dicapai.
Kemudian di sini adalah bagja. Tahapan bagja di sini ada B, A, G, J, A. Yang pertama adalah P, buat pertanyaan. Artinya di sini pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah pendidikan atau perbuatan. Di sini juga tindakan yang diharapkan pada tahap yang dapat dilakukan untuk mengulang atau membangun tim perubahan untuk mendapatkan dukungan serta informasi tingkat prioritas dari prakasa perubahan yang dibuat. Di sini artinya pertanyaan-pertanyaan berpertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana sih contohnya membuat murid berprestasi? Ambil belajar. Di sini A, ambil belajar. Pertanyaannya di mana? Tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan. Bagaimana sih kita untuk berprestasi dan bagaimana langkah kita seperti itu kan? Artinya bagaimana untuk menjadi murid berprestasi. Jadi yang kedua di sini adalah ambil pelajaran. Pelajarannya bagaimana? Oh, kalau murid ingin berprestasi, kita ambil pelajaran ke SDN yang lain, misalkan jadi contoh yang lain yang sudah berprestasi, yang sudah mendapatkan piala seperti itu. Kemudian gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan yang dua di depan dari B dan A. Dan ini pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang
Oke, bisa diambil dari video tersebut. Ada yang bisa menjabarkan di depan? Atau langsung ditanyakan coba? Baik, terima kasih. Tentunya dari video yang bersama kita lihat barusan menunjukkan bahwa pembelajaran yang dapat kita ambil adalah untuk mencapai suatu keberhasilan atau bisa dikatakan di puncak keberhasilan itu tidaklah mudah. Banyak rintangan, mulai dari rintangan yang kecil bahkan rintangan yang besar pun akan kita hadapi. Nah, oleh karenanya kita tidak boleh lengah, tidak boleh putus asa, harus tetap berjuang untuk sampai di puncak tadi. Terima kasih. Sangat baik sekali, tepuk tangan buat Bapak Lukman. Ada yang lain? Pak Dawi mungkin tentang video yang kamu pikirkan tentang video apa yang telah pelajari dari video. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kita telah menonton video yang barusan, bahwasanya kita harus berusaha menggapai sebuah impian, walaupun berbagai rintangan, jatuh bangun, kita harus tetap berusaha, walaupun hasilnya gagal nantinya. Yang penting kita harus berusaha. Baik, terima kasih. Boleh. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Dawi. Selanjutnya dari Ibu Nawasba. Terima kasih atas waktunya. Dari video tadi saya melihat bahwa kita sebagai seorang pendidik jangan hanya berpuas diri. Tadi kan waktu ada di tengah sudah puas, akhirnya apa? Jatuh. Nah itu, jadi anggaplah jangan sombong, jangan berpuas dengan keberhasilan yang sekarang, tapi bagaimana caranya kita lebih baik dari hari sekarang. Terus harus berusaha bagaimana agar sesuatu yang kita menjadi tujuan kita itu tidak gagal dan mencapai sesuatu keberhasilan yang kita harapkan. Itu saja. Terima kasih. Oke. Yang kita pelajari kawasan global. Jadi 3. Jadi dengan sedemikian visi yang banyak tersebut kita buka, diperas, jadi intinya bahasa perubahannya, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif dan berwawasan global. Selanjutnya adalah motor sekolah program. Terima kasih. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, telah memandu teman-teman membuat visi perubahan di sekolah. Nanti harapannya bisa dibawa ke forum rapat bersama rekan-rekan guru dan kepala sekolah untuk dibahas kembali. Mungkin ada dari hasil diskusi hari ini mungkin bisa dimasukkan ke visi perubahan yang untuk yang akan datang. Terima kasih Bu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru telah aktif ikut dalam forum diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghasilkan perubahan-perubahan yang positif bagi sekolah dan lembaga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.